Dan untuk membahas lebih lanjut terkait dengan hal ini, kita sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, Profesor Nur Ahmad. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Susa, terima kasih. Baik, terima kasih juga telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama ya, Prof. Sama-sama. Prof, tadi kita sudah menyimak ya, ada beberapa paket berita pengantar terkait dengan usulan zakat, dana zakat untuk membantu program makan bergizi gratis. Sebelum saya tanya terkait dengan pandangan Anda terkait dengan hal ini, pertama-tama mungkin bisa disampaikan secara singkat, Prof. Bagaimana sebenarnya prinsip pembagian zakat sendiri yang dikelola oleh Basnas? Kami mempunyai prinsip-prinsip yang sudah sangat jelas. Bahwa kami mempunyai asnaf, tadi sudah disebutkan 8 asnaf, khususnya fakir miskin. Dan dengan demikian, apa yang kami lakukan ini tidak akan menyimpang ke situ. Prinsip yang kedua adalah aman syar'i, aman regulasi, dan aman NKRI. Jadi apa yang kami lakukan, berapapun dan kepada siapapun harus sesuai dengan syariat Islam, karena ini terkait dengan Islam. Kemudian terkait harus aman sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada di Indonesia, dan yang ketiga aman sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik dalam konteks bahwa dana zakat jangan sampai diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan yang melawan negara, ataupun supaya dana zakat ini bisa berimbang antara kekuatan fakir miskin dengan kekuatan orang yang kaya atau mereka-mereka yang wajib mengeluarkan zakat. Itu prinsip kami, sehingga kami tidak pernah melakukan satu prinsip-prinsip yang atas dasar permintaan tertentu atau atas dasar kepentingan-kepentingan tertentu. Kami melakukan ini sudah cukup lama, dan itu cara kerja kami di Basnas Republik Indonesia. Demikian, Mbak Sus. Baik, berarti ada aturan yang jelas ya, Prof, terkait dengan 8 asnaf yang menjadi golongan penerima zakat dan juga aman syar'i, bahkan regulasi, dan ini harus diperuntukkan untuk hal-hal yang positif ya. Nah, kemudian ketika ada usulan yang disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Najamuddin soal meminta agar kenapa tidak semua masyarakat Indonesia turut berkontribusi membantu program makan bergizi gratis, salah satunya dengan dana zakat atau dana sedekah yang selama ini dikumpulkan di Basnas, tanggapan Anda hal ini bisa berpotensi melanggar prinsip ataupun aturan yang selama ini sudah dijalankan kah, atau seperti apa? Kalau semua apa yang diusulkan tadi dalam rangka untuk membantu fakir miskin, tidak ada masalah. Kami pun selama ini sudah melakukan itu. Bahkan jauh sebelumnya kami sudah melakukan itu, sehingga kalau toh saat sekarang ini ada usulan tapi kemudian dikaitkan dengan lembaga MBG, maka bisa jadi itu satu usulan yang bisa jadi orang menyalahpahami. Tetapi bagi kami tidak akan terpengaruh kepada lembaga-lembaga apapun. Yang kami lakukan adalah memang penyaluran kami sesuai. Program-program ini, program makan bergizi gratis itu kan program yang sangat bagus dari Pak Prabowo dalam rangka untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang lebih baik. Oleh karena itu, kalau kemudian pemerintah mempersiapkan dana untuk itu sangat bagus sekali. Tapi kalau kemudian di samping pemerintah ada bagian-bagian masyarakat yang ingin menyalurkan ke situ, ataupun yang kebetulan ada di situ, ya ini catatan ya, yang kebetulan ada di situ, yaitu sesuatu yang memang harus kami lakukan. Baik. Katakanlah begini, begitu banyak masyarakat yang fakir miskin ada di kelompok makan bergizi gratis, apakah itu yang ada di madrasah, di sekolah, SD ataupun SD dan lain sebagainya, atau yang ada di pesantren-pesantren. Di situ sasarannya memang kami ada di situ. Tapi kalau kemudian, ini sudah program pemerintah lalu kami dilarang, kami justru tidak boleh. Kami tidak punya sasaran lagi. Sehingga dengan demikian, apa yang saat sekarang ini berkembang ya, kebetulan saja kalau kami menyalurkan lalu sama dengan yang dilakukan di
makan bergizi gratis ataupun mungkin dikoordinasikan di situ, ya tidak ada masalah. Tetapi kami sekali lagi tidak terkait dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan politik. Saya selalu mengingatkan, jangan sampai persoalan politik itu mengabaikan mereka yang seharusnya mendapatkan hak. Jadi mustahik jangan sampai terabaikan hanya karena tersekat politik. Mustahik itu ada di mana-mana. Kita tidak boleh melihat mustahik itu di program tertentu, program pemerintah tertentu, di satu partai politik tertentu atau satu komunitas tertentu, tidak bisa melihat. Mustahik itu ada di mana-mana, yang itu menjadi sasaran dari dana zakat dan infak sedekah yang selama ini juga menjadi kegiatan dan sasaran Basnas Republik Indonesia. Dari awal berdirinya Basnas sampai dengan sekarang ini, ya itu yang kita lakukan. Baik, memang terkait dengan program makan bergizi gratis ini satu program yang sangat baik ya niatnya, dan ini juga patut kita dukung. Tetapi kan ketika ada banyaknya usulan, tidak mungkin semuanya langsung dijalankan, tetapi harus ada kajian lebih mendalam seperti yang Bapak sampaikan juga dalam wawancara bersama dengan teman-teman media. Kemudian jika memang nantinya ini menjadi suatu hal yang dipertimbangkan, bahkan kan Presiden Prabowo juga memberikan kesempatan bagi Pemda untuk dapat membantu terkait dengan program makan bergizi gratis. Pertanyaan saya, kajian seperti apa sebenarnya yang dimaksudkan oleh Basnas terkait dengan hal ini? Dari sisi mana yang perlu datanya dilengkapi? Karena kan fakir miskin ada di mana-mana. Bagaimana supaya tepat sasaran dan program MBG ini juga tidak menyimpang dari apa menjadi target awalnya? Silakan, Pak. Kami masih melihat sekarang ini misalnya di pesantren-pesantren, kemudian di madrasah-madrasah yang memang itu perlu kita persiapkan bersama. Yang kemudian yang kedua adalah apakah yang mendapatkan makan bergizi gratis itu fakir miskin yang kebetulan ada di sekolahan-sekolahan, atau seharusnya juga tadi orang tuanya ataupun saudara-saudara yang ada di rumah. Saya terkesan dan terketuk hati kita masing-masing. Kemarin ada anak yang terpaksa membawa pulang makanannya karena ingat orang tuanya, ingat saudaranya yang belum makan, orang tuanya sakit yang belum makan. Ini kan berarti harus menjadi sasaran kami juga. Artinya kalau misalnya saja kami lalu melihat bagaimana melakukan verifikasi dari anak-anak semacam itu untuk memberikan makan bergizi gratis di luar dari sekolahan itu kan menjadi tanggung jawab kami atau menjadi kegiatan kami selama ini. Sehingga dengan begitu kami jangan sampai disekat oleh sekatan-sekatan politik ataupun oleh kelembagaan-kelembagaan yang memang nanti kami justru kesulitan untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah itu. Tapi sekali lagi persoalan fakir miskin akan ada verifikasi. Karena kami juga punya data fakir miskin. Tentu saja yang tidak fakir miskin juga tidak akan mendapatkan prioritas. Walaupun mungkin nanti ada fatwa misalnya aja masuk dalam asnaf fisabilillah, karena orang yang belajar itu masuk dalam orang yang sedang berjuang di jalan Tuhan, di jalan Allah. Bisa saja masuk itu. Nah, di samping itu juga makan bergizi gratis ini misalnya saja dari masing-masing pesantren. Dia sudah mempersiapkan berapa anak yang mendapatkan dan berapa dana yang didapatkan. Lalu pesantren tersebut tidak punya perangkat sarana-prasarana untuk memasak dan tidak punya kemampuan untuk bisa memasak dengan baik. Ini juga perlu mendapatkan perhatian kita semuanya. Jadi sekali lagi persoalan ini harus menjadi persoalan kita semuanya, tapi jangan kemudian disekat oleh persoalan-persoalan politik. Dan kami melihat perkembangan ke depan akan sangat bagus sekali kalau makan bergizi gratis ini menjadi kekuatan pemerintah Indonesia. Kami selama ini juga menginginkan, Mbak Sosa, agar makan bergizi gratis ini bisa melibatkan mustahik yang ada di desa, ibu-ibu yang ada di desa, petani-petani yang ada di sana yang menanam sayur, yang peternak-peternak yang selama ini kami juga cukup banyak punya balai ternak.
peternak ayam, peternak lele, peternak kambing, juga ada ayam petelur, ayam potong, kemudian ada sayur dan lain sebagainya. Kalau bisa itu kan dimanfaatkan betul, bisa ada kolaborasi di bawah. Ibu-ibu misalnya aja memasak, para petani menanam sayur, beternak dan lain sebagainya yang digunakan untuk makan bergizi gratis, yang bisa jadi pemuda-pemuda yang perlu mendapatkan pekerjaan di kampung-kampung itu yang mempersiapkan untuk menyajikan makan bergizi gratis, dan itu kolaborasi yang mungkin di luar dari program pemerintah. Baik, jadi artinya Pak, Basnas sendiri terbuka ya untuk peluang kerjasama dengan pemerintah, mungkin dengan teman-teman dari Badan Gizi Nasional dalam evaluasi pelaksanaan makan bergizi gratis, sehingga nantinya mungkin terkait dengan makan bergizi gratis ini cangkupannya mungkin bisa diperluas kepada fakir miskin dan juga kepada keluarganya ya, dan juga melibatkan berbagai banyak sektor seperti yang tadi di desa ya, Prof? Betul, betul. Itu harapan kami, sehingga betul-betul bisa membangkitkan ekonomi masyarakat desa, yang itu sekarang ini menjadi sasaran kami untuk kami tingkatkan. Mengapa kami begitu banyak memberikan bantuan Z-Chicken, Z-CD, Z-Auto, Z-Mat, kemudian ada Basnas Microfinance berbasis masjid, kita juga ngasih bantuan pada UMKM dan lain sebagainya, itu adalah dalam rangka untuk membangkitkan masyarakat miskin yang ada di mana-mana itu, nantinya dia bisa terentaskan, dan khususnya harapan kami dia bisa menjadi musaki ataupun orang yang bisa berinfak ataupun orang yang bisa bersedekah. Itu ke depan harapan kami, sehingga jangan sampai makan bergizi gratis ini lalu disekat dengan sekatan-sekatan politik yang pada akhirnya orang tidak bisa membantu dengan baik. Padahal di balik itu masih banyak sekali anak-anak atau orang-orang yang membutuhkan itu, dan banyak sekali orang-orang yang terutama bisa dilibatkan untuk itu. Baik, manfaatnya akan semakin luas. Baik, terima kasih Profesor Nur Ahmad, Ketua Basnas, telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Terima kasih Mbak Susa, terima kasih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespons usul Ketua DPD Republik Indonesia Sultan B. Najamuddin soal penggunaan dana zakat untuk membantu program makan bergizi gratis atau MBG. Prabowo kembali tegaskan bahwa pemerintah siap beri makan bergizi gratis bagi anak-anak di Indonesia pada tahun 2025 ini. Presiden Prabowo Subianto merespon usulan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin soal penggunaan dana zakat guna membantu program makan bergizi gratis atau MBG. Hal itu diungkapkan Prabowo Subianto di kawasan Mega Kuningan, Jakarta pada Kamis sore. Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah siap beri makan bergizi anak-anak Indonesia di tahun 2025 ini. Lebih lanjut, Prabowo juga mempersilahkan siapapun untuk ikut serta dalam program ini, asalkan efisien, tepat sasaran, dan tidak ada kebocoran. Yang ngurus zakat itu saya kira ada pengurusnya, tapi yang jelas dari pemerintah pusat kita siap, semua anak-anak Indonesia akan kita beri makan tahun 2025 ini. Untuk efisien. Kemudian dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, para bupati ingin ikut serta, monggo kita buka. Siapapun yang mau ikut serta boleh. Yang penting efisien, yang penting sampai ke sasaran dan tidak ada kebocoran. Sebelumnya pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran dari APBN senilai 71 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Tim Liputan, Berita Satu. Dan kita juga masih akan membahas lebih dalam lagi terkait dengan usulan dana zakat membiayai program makanan bergizi gratis bersama dengan narasumber Menteri Agama periode 2014-2019, Lukman Hakim Saifuddin. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Pertama-tama mungkin saya ingin dengar pandangan Anda pribadi terkait dengan usulan yang disampaikan oleh Ketua DPD, di mana dana zakat diusulkan untuk dapat membantu program MBG. Seperti apa Pak Lukman?
Ya, usulan tentang penggunaan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis ini memang suatu usulan yang menimbulkan kontroversi ya di tengah-tengah masyarakat. Ini sudah menjadi diskursus dan wacana di ruang publik. Mengapa? Karena setidaknya ada dua hal yang harus dicermati, diteliti dengan seksama, dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah karena dana zakat itu peruntukannya hanya bagi kelompok masyarakat tertentu saja yang secara hukum agama Islam itu memiliki hak untuk bisa menerima dana zakat. Jadi tidak bebas semua masyarakat, tapi ada 8 kelompok masyarakat yang berhak memanfaatkan dana zakat. Nah, ketika dana zakat itu akan digunakan untuk membiayai program makan bergizi gratis di sekolah-sekolah, maka pertanyaannya adalah apakah para pelajar, para siswa-siswi kita di sekolah-sekolah itu bisa dikategorikan secara hukum agama, secara syar'i sebagai kelompok yang memang berhak menerima dana zakat itu. Ini di kalangan ulama sendiri, di kalangan umat Islam sendiri, ini menimbulkan beragam pandangan gitu. Karena ya kita tahu di sekolah-sekolah itu kan pelajarnya berbeda-beda. Ada yang fakir miskin, itu pun juga definisi fakir miskin juga harus disepakati dulu berdasarkan kriteria siapa gitu. Padahal juga ada siswa-siswa yang juga tidak masuk kategori fakir miskin. Bisa jadi dia anak orang berada gitu. Jadi hal-hal seperti itu dan kelompok-kelompok yang lain. Nah, jadi ini satu persoalan tersendiri ketika dana zakat digunakan untuk membiayai program MBG. Jadi ada persoalan syar'i, persoalan hukum agama, satu hal. Oleh karenanya ini perlu dicermati, perlu diteliti dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang tidak kalah peliknya adalah persoalan tata kelola. Jadi kalau dana zakat akan digunakan untuk program MBG, maka bagaimana sistem auditnya, bagaimana monitoringnya, evaluasinya yang berujung pada pertanggungjawaban penggunaan dana umat, karena dana zakat ini kan hakikatnya adalah dana umat. Nah, ini perlu adanya kejelasan itu, karena tadi itu verifikasi terkait dengan kelompok yang berhak untuk menerima dana zakat, maka perlu adanya transparansi. Perencanaan yang terencana dengan baik, tersistematisir dengan baik, terprogram, terstruktur, sehingga lalu kemudian publik khususnya umat Islam sebagai orang yang mengeluarkan zakat melalui badan zakat atau melalui lembaga-lembaga amil zakat yang lain, itu lalu kemudian memiliki trust, ya, kepercayaan yang tetap bisa terjaga dan terpelihara dengan akuntabilitas yang diperlihatkan oleh Basnas atau lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Karena kalau tidak, kalau tata kelola ini tidak terencana dengan baik, tentu bisa berdampak pada implikasi atau implementasi yang juga menimbulkan persoalan di kemudian hari. Dan itu nanti berujung pada menurunnya atau bahkan hilangnya kepercayaan publik, khususnya umat Islam dalam menyalurkan zakatnya. Ini sesuatu yang tentu kita tidak kehendaki. Oleh karenanya dua hal ini yang perlu dicermati betul ketika dana zakat akan digunakan untuk membiayai program MBG, yaitu persoalan hukum agamanya, dan yang kedua persoalan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, dan bentuk pertanggungjawaban yang akuntabel. Gitu. Baik, berarti ada dua hal setidaknya dari kacamata Anda mengenai usulan ini yang harus diperhatikan lebih jeli lagi ya. Kemudian pertanyaan saya, Pak Lukman, tadi kan dari sebelum kita berdialog ini, saya sudah sempat dialog sebentar dengan Ketua Basnas, di mana intinya Basnas sebenarnya membuka peluang untuk kolaborasi tetapi tidak plek-plekan seperti usulan
dana zakat untuk membiayai makan bergizi gratis. Pertanyaan saya, jika Anda melihat kondisi yang ada saat ini, apakah mungkin kolaborasi ini akan tercipta? Karena kan ada data sebenarnya yang dimiliki oleh Basnas juga untuk dapat menyalurkan zakat tersebut kepada 8 golongan asnaf yang berhak. Tetapi kalau misalnya ke depannya terkait dengan program MBG, mungkin nggak ya kira-kira penerima MBG seperti murid-murid ataupun ibu hamil, ibu menyusui ini datanya dipisahkan terkait dengan mana yang masuk dalam golongan asnaf, mana yang tidak, sehingga kolaborasi bisa dilakukan atau justru semakin rumit menurut Anda? Iya, jadi begini, usulan tentang penggunaan dana zakat untuk membiayai program MBG ini kan datang dari pihak luar. Maksud saya bukan datang dari pemerintah sebagai penanggung jawab program MBG itu sendiri. Jadi ini sebenarnya bukan permintaan pemerintah, bahkan Presiden tadi eksplisit menyatakan kami sudah siap, kami sudah memiliki dana untuk program MBG ini. Bahkan KSP tadi itu secara lebih tegas mengatakan ini memalukan usulan itu kalau harus menggunakan dana zakat. Jadi menurut saya sudahi saja diskursus wacana tentang penggunaan dana zakat untuk MBG ini, karena pemerintah sendiri sebenarnya sudah cukup siap. Itu poin yang ingin saya katakan adalah Basnas dengan lembaga-lembaga amil zakat yang lain sudah fokus saja kepada program-program yang selama ini di-create sendiri, dirancang sendiri dan dilaksanakan, sambil memberikan akuntabilitas, pertanggungjawaban tadi itu. Karena kita juga mendengar banyak lembaga amil zakat yang akuntabilitasnya, pertanggungjawabannya itu juga menjadi persoalan. Jadi poin yang ingin saya katakan adalah sudah hentikan saja diskursus dana zakat untuk MBG, karena toh pemerintah juga tidak membutuhkan sebenarnya. Kalau saya tangkap ya, setidaknya dari statement Bapak Presiden dan Kepala KSP tadi itu. Nah, yang kedua, Basnas, lembaga-lembaga amil zakat, mari lebih memperbaiki diri dengan meningkatkan akuntabilitasnya, sehingga pertanggungjawaban itu betul-betul bisa terjaga, terpelihara dengan baik, sehingga kepercayaan publik ini tidak hilang tapi justru bertambah dengan mereka-mereka Basnas dan LAS, lembaga amil zakat itu menunjukkan kinerjanya, menunjukkan profesionalitasnya dengan memberikan pertanggungjawaban yang baik. Saya pikir itu. Baik, jadi intinya terlalu beresiko ya menurut Anda jika Basnas ataupun badan amil zakat lain-lainnya ini ikut campur dalam urusan program pemerintah, padahal sudah ada dana yang digelontorkan khusus untuk hal tersebut ya, Pak Lukman? Iya, alih-alih ingin membantu, tapi yang muncul justru fitnah, itu yang saya khawatir betul, khususnya terkait dengan tata kelola. Bagaimana implementasinya di lapangan. Kita lihat tadi ada kasus tentang keracunan misalnya. Kita lihat di sosial media ada para pengelola yang mendistribusikan makanan gratis itu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, misalnya mengambil, mengkorup dari bahan-bahan makanan yang ada. Jadi hal-hal lain di lapangan itu memang membutuhkan tingkat pengawasan yang tinggi. Jadi menurut hemat saya dana zakat sebaiknya dimanfaatkan, ditasarufkan, digunakan untuk hal-hal yang memang selama ini sudah dilakukan sambil meningkatkan bentuk pertanggungjawaban yang semakin baik. Saya pikir itu. Baik, dan terakhir mungkin Pak Lukman, jika dari kacamata Anda pernah menjabat sebagai Menteri Agama dan hingga saat ini juga pasti Anda memantau ya terkait bagaimana pengelolaan dana Basnas ataupun dari badan amil zakat lainnya. Pertanyaan saya, bagaimana terkait dengan penyalurannya sampai dengan saat ini? Masih banyak catatan kah atau apa yang perlu ditingkatkan mungkin agar seluruh golongan masyarakat atau golongan asnaf ini bisa mendapatkan haknya dan juga lebih tepat sasaran ke depannya? Iya, dana zakat ini hakikatnya adalah dana umat, dana yang datang dari masyarakat karena kewajibannya secara agama untuk menyisihkan sebagian yang dimiliki untuk kepentingan saudara-saudaranya yang kekurangan, kurang lebih begitu. Jadi poinnya adalah kalau pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh para pengelola
zakat ini adalah meningkatkan akuntabilitasnya menurut saya. Karena trust, kepercayaan publik, khususnya kepercayaan umat, itu penting sekali. Itu modal utama bagi pengelola zakat, apakah itu Basnas atau lembaga-lembaga amil zakat yang lain. Jadi bagaimana secara rutin mereka-mereka, lembaga-lembaga atau institusi atau instansi pengelola zakat ini bisa melaporkan, menyampaikan bentuk pertanggungjawabannya ke publik secara reguler. Sehingga lalu dari situ tidak hanya terjaga dan terpelihara kepercayaan publik, bahkan lalu kemudian bisa meningkat. Sehingga kalau kepercayaan itu meningkat, maka akumulasi dana-dana yang dihimpun dari masyarakat terkait zakat ini akan juga lebih meningkat. Dan kalau itu meningkat, maka pendayagunaannya itu juga akan lebih maksimal dan lebih optimal. Jadi saya pikir adalah bagaimana selain terus menjaga profesionalitasnya dalam penghimpunan dan pengelolaan, tapi hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban ke publik itu menurut saya penting. Gitu. Baik, kita berharap terkait dengan hal ini juga dapat menjadi suatu hal yang tidak terlalu lama bergulir di ruang publik ya, agar ada kepastian bagi baik itu dari sisi pelaksana maupun masyarakat sebagai penerima. Terima kasih mantan Menteri Agama periode 2014-2019 Lukman Hakim Saifuddin telah berbagi pandangan bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat. Baik, terima kasih kembali.